Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya masuk. Masuk. Ya. Ya, silakan duduk yang rapi di masing-masing mejanya. Sebelum masuk pada materi, Bapak tanya semuanya bagaimana hari ini kabarnya kalian semua? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum materi pembelajaran materi hari ini, silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin membaca doa dulu. Sebelum baca, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita semua masih bisa diberikan Allah untuk belajar lagi. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak masuk kepada materi, Bapak akan mengabsen dulu kalian. Yang pertama, Rifa, Rapta, Yogi, Silvi, Nania. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah bisa berkumpul. Anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini Bapak sengaja membuat diskusi untuk pelajaran materi ini ya. Bapak sudah membuat 3 kelompok ya, 3 kelompok untuk diskusi ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, nanti ketika materinya disampaikan sudah dijelaskan oleh Bapak, silakan masing-masing kelompok untuk memberikan jawaban, tanggapan atau misalkan hasil daripada pelajaran yang Bapak jelaskan hari ini, minimal kalian bisa menjelaskan kembali atau memberikan contoh kembali. Seperti kita ketahui dalam pertemuan-pertemuan yang sesudahnya kita membahas mengenai bacaan ya, bacaan mad. Dimana dalam bacaan mad itu satu ada mad iwad. Mad iwad sudah kita bahas minggu sebelumnya. Kemudian kemarin kita membahas yang kedua adalah mad lain. Dan hari ini kita akan membahas mengenai hukum mad aridli sukun ya. Jadi dalam hukum bacaan mad itu ada 3. 1 mad iwad, 2 mad lain, dan 3 mad aridli sukun. Nah, hari ini Bapak akan membahas tentang mad aridli sukun. Ya, mohon kalian perhatikan, mohon kalian simak dengan baik-baik ya, supaya kalian nanti paham, supaya kalian nanti jelas apa yang dimaksud dengan mad lain. Baik, perhatikan tolong di sini ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3, perhatikan depan. Bapak akan memulai menjelaskan tentang materi pertemuan hari ini, yaitu mengenai mad aridli sukun. Apa? Mad arid? Ya, mad aridli sukun. Baik. Yang pertama, seperti kita ketahui sama dengan materi-materi yang sesudahnya, bahwa mad itu artinya panjang. Ya, arid di sini adalah artinya baru. Karena kita berbicara tentang mad aridli sukun, maka mad artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Ya,
Jadi kalau digabungkan, kalau disatukan, ya, yang dimaksud dengan mad aridli sukun tersebut yaitu pengertiannya bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mato bi'i bertemu dengan huruf yang dibaca wakof. Artinya wakof itu berhenti, ya. Jadi dibacanya berhenti. Kemudian baik berhentinya atau diwakofannya di akhir ayat maupun di tengah ayat, ya, nanti tergantung mewakofannya, memperhatikannya. Nah, kemudian bagaimana cara membaca mad aridli sukun? Ya, berapa ayat, berapa harkat nanti dibacanya mad aridli sukun? Nah, di sini dijelaskan cara membacanya, ya, 1 alif sama dengan 2 harkat, atau 2 alif sama dengan 4 harkat, dan 3 alif sama dengan 6 harkat. Jadi untuk membaca mad aridli sukun itu bisa 2 harkat, bisa 4 harkat, dan bisa 6 harkat. Ya, jadi kalian jelas pahami, ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang mad iwad, selesai. Kemudian berbicara mad lain, dan sekarang adalah mad aridli sukun, ya. Jadi yang dimaksud mad aridli sukun itu adalah tadi dijelaskan bacaan panjang, ya, terjadi karena diwakafkan atau diberhentikan. Inilah. Nah, kalau kita sudah paham, nanti ketika kita suatu saat atau ketika kita nanti membaca Quran baik di rumah, di madrasah, di masjid, maka kita akan bisa membedakan, oh ini termasuk ke dalam hukum bacaan mad lain, karena kalian sudah paham, kalian sudah jelas, ya. Makanya tolong diperhatikan, tolong disimak, ya, materi yang di Bapak jelaskan hari ini. Ini secara garis besarnya, ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh yang termasuk kepada mad aridli sukun. Yang pertama, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nasi, ya, kun fayakun, ya. Kemudian Ar-Rahmanirrahim. Nah, inilah salah satu contoh-contoh yang termasuk ke dalam mad aridli sukun. Di dalam Al-Quran banyak contoh-contoh yang termasuk ke dalam bacaan hukum mad aridli sukun. Nah, silakan nanti kalian masing-masing kelompok untuk memberikan contoh daripada mad aridli sukun, baik dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Ya, mau 1 ayat atau 2 ayat, silakan. Ya, jelas enggak sampai di sini tentang mad aridli sukun? Bapak tanya dulu nih. Jelas? Jelas. Paham? Paham. Baik, karena kalian sudah jelas tentang pengertiannya, tentang cara membacanya, kemudian tentang berapa bacaan harkatnya dan cara membacanya, silakan nanti Bapak ingin memberikan kepada kelompok 1 dulu bagaimana, atau coba contoh yang termaksud mad aridli sukun. Siapa yang akan membacanya? Siapa namanya? Ya, silakan Bapak coba. Apa? Baca contohnya. Summakalla saya lamun. Apa? Summakalla saya. Nah, di situ ada summakalla saya lamun. Jadi diwakafkannya berarti di akhir, ya, di akhir ayat. Ya, bagus ya. Ini sudah memberikan satu contoh tentang mad aridli sukun dari kelompok 1. Baik, kita masuk kepada kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2. Siapa yang akan memberikan contoh daripada mad aridli sukun? Siapa? Asli. Kemudian kala saya lamun. Ya. Jadi di situ juga sudah jelas ada contoh daripada mad aridli sukun. Baik, ya. Kelompok 2 sudah memberikan 2 contoh, ya. Kemudian kelompok yang ketiga. Nah, kelompok ketiga, silakan
memberikan contoh mengenai mad arid tersebut. Silakan yang akan membaca siapa? Silvi, coba yang pertama Mbak. Ya, amma yatasaalun anin nabail adib. Nah, itu termasuk ke dalam contoh-contoh mad arid disebut. Jadi, yang kalian berikan contoh tersebut adalah contoh yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat apa? Surat An-Naba ya. Surat An-Naba. Yang barusan kalian berikan contoh masing-masing kelompok itu adalah contoh daripada surat Quran yang ada di dalam Al-Quran, itu surat An-Naba. Ya, baik. Hari ini Bapak sudah menjelaskan tentang mad arid disukun, mulai dari pengertiannya, cara membacanya, berapa harkatnya, dan contoh-contohnya. Dan kalian semua sudah bisa memberikan contoh tentang mad arid disukun. Berarti kalian alhamdulillah sudah paham, sudah jelas, sudah mengerti. Silakan nanti suatu saat atau ketika kalian praktek di rumah membaca Quran, amalkan apa yang kalian dapatkan pada hari ini, supaya kalian kedepannya membaca Qurannya lebih baik lagi, ya, lebih bagus lagi. Karena membaca Quran itu harus sesuai dengan ilmu tajwid, ya. Rupanya untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Silakan untuk kalian membaca doa sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, pelajaran ini bisa bermanfaat ya, khususnya bagi kalian ya, umumnya bagi nanti siapa saja yang bisa kamu sampaikan lagi di rumah ya, kepada adik kamu, misalkan kepada siapa saja ya, juga kepada Bapak sendiri ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membaca Quran setelah kita mempelajari atau paham tentang hukum mad arid disukun. Ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.